Kembang Belor merupakan suatu kebanggaan bagi kami, bagi pemerintah Kabupaten Mojokerto, juga Bapak Menteri. Tepuk tangan untuk beliau. Ini jarang-jarang ya, dari 304 desa yang adalah desa Kembang Belor. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini kami ingin Koperasi Desa Merah Putih yang berkesempatan hadir, serta tuan rumah kita Bapak Kopimda Kabupaten Mojokerto ataupun yang mewakili. Yang saya hormati asisten perekonomian dan pembangunan perangkat daerah terkait yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, Forkopimda Kecamatan Pacet, para Pak Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal beserta rombongan. Salawat serta salam kita haturkan kepada Diyamil Kiamah. Bapak Ibu yang kami hormati, terkhusus kepada Bapak Menteri, kami atas nama pemerintah selamat datang Pak Menteri beserta seluruh rombongan yang telah hadir di agenda di Jawa Timur. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini Pak Bupati, tadi kami sangat gembira, senang mendengar menyampaikan antara BUMDes sama KOPDes itu tidak perlu dibenturkan. Jadi ide gagasan Bapak Presiden disampaikan kepada para menteri di Istana Negara. Bapak Presiden duduk di sana, ini meja, saya duduk di sini agak berhadapan. Salah satu yang saya tanya kepada Bapak Presiden, Pak, gimana nasib BUMDes? Tidak saling menjatuhkan atau membuat persaingan tidak sehat sama KOPDes, karena dua-duanya unit usaha yang melibatkan rakyat desa dan sumber pendanaan. Di mana kita? Bupati. Oh, kita sana ya. Dengan mengucap bismillah, Letakkan batu pertama Koperasi Desa Merah Putih, Desa Kembang Belor, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Kita mulai. Insya Allah tanah ini tanah berkah, tanah yang membawa kebahagiaan. Amin. Dan menjadi pusat ekonomi desa dan sekitarnya. Amin. Dan kita semua bisa memajukan negeri yang sangat kita cintai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ayo Bupati. Jadi memang dari awal kita semenjak ada Inpres, Perpres, kemudian ada surat edaran bersama Menteri Desa, Menteri Koperasi, kemudian Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dilanjutkan lagi dengan MOU antara Menteri Koperasi dengan Agnes Pangan melakukan tanda tangan dengan penyanyi kerjasama dengan TNI melalui Pak Wakil Panglima. Memang yang paling kita hadapi itu adalah ketersediaan lahan, ya. Sampai sekarang lahan itu dari 82.000 yang sudah berbadan hukum, baru sekitar hampir 45.000 lahan. Artinya baru setengahnya lah, kira-kira begitu. Dari 45.000 ini diverifikasi lagi. Nah, maka target kita memang sampai akhir tahun ini, tahun 2025, insya Allah sudah terbangun 20.000 KDMP, 20.000 di seluruh Indonesia ya. Ya, tergantung tadi ketersediaan lahan tadi. Nah, lahan itu memang dibutuhkan untuk bangunan 20x30 di luar parkiran. Nanti yang mungkin lahannya kurang dari situ atau kendala lain, itu akan kita lakukan penyesuaian-penyesuaian berikutnya. Termasuk kita memang alhamdulillah kalau di desa itu nggak ada lahan desa, nggak ada lahan bupati, kabupaten, nggak ada lahan provinsi, nggak ada lahan negara. Ada beberapa di desa-desa itu yang kita temukan warganya ikut partisipasi lahan. Jadi ada lahan, ada warga menghibahkan ke desa untuk dibangun KOPDes. Ada di Kalimantan, tuh ada di Sulawesi saya temui pas saya kunjungan. Nah, inilah perlunya partisipasi. Jadi kita memang sekarang sedang melakukan terus ketersediaan lahan, insya Allah itu akan kita carikan solusi yang terbaik. Jadi kalau tidak ada lahan pemerintah,
Nah, kita minta mungkin partisipasi atau keterlibatan langsung dari masyarakat yang sudah banyak dicontohkan di beberapa daerah. Kira-kira gitu. Jadi sampai sekarang kita tetap terus melakukan pendataan secara detail ya melalui dan ketika bencana itu terjadi di awal kami sudah buat surat edaran perintah kepada seluruh pendamping desa untuk memastikan tentang kondisi desa di Sumatera Utara, Aceh dan Sumbar ya. Dan memang ada beberapa yang hilang. Kalau saya tidak salah, hampir 9 desa yang tersapu banjir yang menjadi aliran sungai dan tertutup lumpur dan sebagainya. Ini memang penting pasca banjir ya, pasca bencana. Kita perlu lagi melakukan pengaktifan pelayanan dasar pada masyarakat. Karena sekarang sedang lumpuh, maka kami di Kemendes sampai sekarang juga tetap terus melakukan pengumpulan donasi. Nanti mungkin setelah pasca bencana untuk menghidupkan lagi pelayanan masyarakat itu, kami akan memberikan bantuan-bantuan kepada desa-desa itu. Tapi sekarang pemerintah pusat melalui Bapak Presiden Prabowo, semua desa dibantu kok, ya. Logistiknya, jembatan mulai dibangun, jalan juga mulai dibersihkan dan dibangun, lahan-lahan mulai dibersihkan. Jadi inti pokoknya semua desa insya Allah terlayani dengan baik. Ya.